Potensi bantuan Korea Utara pada Iran menguat, seusai dua negara ini menjalin hubungan bilateral di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. Barat pun dibuat cemas Teheran akan dipersenjatai rudal antar benua bahkan nuklir oleh Korea Utara. Dikutip dari Tribun News, dalam investigasi jurnalis spesial konflik, Shubhangi Palve, mengatakan bahwa Iran dan Korea Utara telah mengembangkan kemitraan selama beberapa dekade. Kolaborasi ini dimulai sejak Perang Iran-Irak, 1980 hingga 88, ketika Korea Utara memasok Iran dengan senjata konvensional yang menentang kebijakan Barat. Pada tahun 2006, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengonfirmasi perolehan rudal Scud-B dan Scud-C dari Korea Utara selama Perang Iran-Irak. Intelijen AS pada 2019 lalu juga mengungkap bagaimana rudal balistik Shabab-3 Iran adalah desain rodong Korea Utara. Terbaru, rudal balistik Emad Iran yang dipakai menyerang Israel pada April 2024 juga berasal dari Shabab-3. Korea Utara baru-baru ini memperbarui hubungan diplomatik dengan Iran setelah jeda selama 5 tahun. Dari tanggal 24 hingga 25 April, Yoon Jong-ho, Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal Korea Utara, memimpin delegasi ke Iran setelah kunjungannya baru-baru ini ke Rusia. Meskipun secara resmi difokuskan pada kerjasama ekonomi, langkah ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi diskusi militer. Pada Desember lalu, IDF juga menemukan senjata Korea Utara di Gaza, yang menguatkan bahwa Hamas juga memakai senjata Korut. Intelijen AS telah lama menyatakan bahwa Iran mungkin sedang mengembangkan kemampuan rudal jarak jauh. Namun, Teheran sejauh ini telah membatasi jangkauan rudalnya hingga 2.000 km, yang mencakup wilayah tersebut tetapi tidak secara langsung mengancam Eropa Barat. Saat ini, kekhawatiran utama bagi Amerika Serikat adalah kemungkinan Iran akan berupaya memperoleh ICBM Hwasong-15 milik Korea Utara. Kemungkinan Iran memperoleh teknologi ICBM Korea Utara berpotensi menjadi bagian dari strategi untuk menekan Israel dari berbagai sisi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pimpinan terbaru Hamas, Yahya Sinwar menjadi musuh bebuyutan bagi Israel. Yahya Sinwar juga pernah membuat Israel malu, kala dirinya memamerkan foto selamat dari pengeboman yang dilakukan Israel. Pada 16 Mei 2021, Israel pernah mengebom rumah Yahya Sinwar di Han Younis. Serangan ini dilancarkan untuk menghabisi Yahya Sinwar. Dalam misi itu, Israel sudah yakin dan memamerkan keberhasilannya melenyapkan komandan Hamas pada saat itu. Namun beberapa hari kemudian, Yahya Sinwar muncul kembali di lokasi yang dibom, berpose dengan duduk di sofanya sendiri, dan mengambil foto. Tindakan tak terduga ini membuat berbagai faksi di rezim Israel sangat marah sekaligus malu dan kecewa. Sinwar juga sukses mengejek tentara dan intelijen Israel lewat aksinya itu. Yahya Sinwar juga berkali-kali dilaporkan tewas oleh pasukan IDF karena tak pernah muncul. Namun kini, Sinwar ditunjuk gantikan Ismail Haniyeh yang tewas di Teheran, Iran atas serangan Israel. Dengan begitu, Yahya Sinwar sekali lagi membuktikan dirinya masih hidup dan beroperasi dengan taktiknya menghancurkan IDF. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Hizbullah menghancurkan pangkalan Mahafat Alon Israel yang juga merupakan gudang peralatan perang darurat. Dalam serangan yang sama, Hizbullah juga menghancurkan pangkalan mata-mata Zionis di Miskaf Am. Dikutip dari Al-Mayadeen, dalam serangan pada Sabtu, 10 Agustus 2024, sore, pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di Tal Sha'ar dengan senjata rudal. Sementara situs Al-Malikiyah dihantam dengan peluru artileri hingga sejumlah pasukan IDF terkapar. Pasukan Lebanon ini turut melancarkan serangan udara melalui serangan drone dengan menargetkan peralatan mata-mata di lokasi Ramia, yang juga menyebabkan kehancuran. Pasukan Hizbullah, untuk pertama kalinya menyerang pangkalan Mahafat Alon pasukan Israel di barat daya Safad. Akibatnya, sejumlah tentara di pangkalan tersebut tewas dan sejumlah lainnya terluka. Pangkalan Mahafat Alon terletak 17,5 km dari perbatasan Palestina dengan Lebanon. IDF sendiri mengakui bahwa pangkalan Mahafat Alon dihantam setidaknya 10 rudal. IDF juga mengakui bahwa persenjataan mereka tidak berhasil mencegat rudal tersebut. Kebakaran juga terjadi di 5 titik di utara akibat meluncurkannya proyektil dari Lebanon itu.
Termasuk yang paling parah adalah persimpangan Hampalim dan pemukiman Gadot. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rencana balas dendam Iran atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh semakin menguat. Komandan Garda Revolusi, Jenderal Ali Fadavi mengaku telah diperintah Ali Khamenei untuk menghukum Israel. Dikutip dari Tasnim pada Sabtu, 10 Agustus 2024, Fadavi memastikan perintah tersebut akan dilaksanakan sebaik mungkin. Pernyataan ini memberi sinyal bahwa pembalasan Iran akan lebih terstruktur dan terencana serta diluncurkan pada saat yang tepat. Tujuannya untuk membalaskan dendam atas kematian Haniyeh yang diduga didalangi Israel. Iran sebelumnya pernah meluncurkan serangan langsung ke Israel pada April lalu dengan melibatkan lebih dari 300 drone dan rudal. Serangan itu terjadi setelah Israel membunuh sejumlah komandan senior Iran di Suriah. Namun, rudal yang ditembakkan Iran banyak dicegat oleh Israel dengan bantuan sekutu, serta negara tetangga dengan dalih keamanan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Secara diam-diam Iran menyiapkan lapangan perang untuk menghadapi Israel. Iran dilaporkan sudah memasang 12 peluncur rudal dengan target titik-titik vital Israel. Dikutip dari Tribun News, IRGC dan tentara Iran dilaporkan tengah melakukan latihan militer dan memindahkan rudal ke 12 lokasi perbatasan strategis. Adapun 12 lokasi peluncuran yang mungkin digunakan oleh IRGC dan tentara Iran untuk menyerang Israel di antaranya, termasuk perbatasan Tabriz, Kermanshah, Khorramabad, dan Desful. Peluncur roket dan rudal Iran kemungkinan besar bergerak dari area terbuka di sebelah pangkalan bawah tanah. Iran juga diprediksi menggunakan rudal balistik dan rudal jelajah di samping pesawat tak berawak yang diluncurkan dari Iran bagian barat. Badan Intelijen Barat menyebut rencana Iran menggempur Israel diprediksi akan dilakukan bertepatan dengan salah satu hari besar Yahudi yakni peringatan Tisha B'Av yang jatuh pada tanggal 12 hingga 13 Agustus 2024. Barat menyebut bahwa hari-hari tersebut pasukan keamanan akan lengah karena disibukkan dengan acara keagamaan orang Yahudi Israel. Skenario ini mirip dengan serangan Hamas yang dilancarkan saat Israel sedang mengadakan pesta besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.